Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan gue Rentoni. Semoga kalian semua sehat ya. Kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP dengan multiple kriteria atau lebih dari satu kriteria atau lebih dari satu kata kunci. Bagaimana pembahasannya? Mari kita mulai. Oke, teman-teman, supaya kalian semua memahami penggunaan VLOOKUP, saya akan mulai dengan penggunaan VLOOKUP secara simple terlebih dahulu atau sederhana yang sering sekali kita gunakan. Misalkan seperti ini, teman-teman. Sama dengan VLOOKUP, kemudian kita buka kurung, lalu kita klik kata kunci, dalam hal ini kata kuncinya adalah NRP ini, kemudian kita titik koma, lalu kita blok yang menjadi tabel referensi. Nah, di sini tabel referensinya adalah kolom ini, teman-teman. Jadi kita blok dari sini atas, kemudian sampai ke bawah, kita blok, oke. Kemudian jangan lupa tekan F4 di keyboard supaya tabel referensinya terkunci. Oke. Lalu titik koma, kemudian kita ingin mengisi nilai ya. Nilai itu berada di kolom berapa? Kolom 1, 2, 3, 4, 5. Berarti teman-teman ketik 5 di sini, lalu titik koma ketikkan 0 karena kita ingin mendapatkan exact match-nya ya. Kemudian tutup kurung, lalu tekan enter. Maka yang muncul adalah nilai 80, teman-teman. Nah, sekarang coba kita tarik ke bawah. Di sini muncul 85 dan 75. Oke, ini penggunaan VLOOKUP biasa, teman-teman. Tapi perhatikan, ya, perhatikan. NRP yang ujungnya 979 ini, teman-teman, ada 3 record ya di sini. Oke, ada 3 record. Di sini nilai yang keluar adalah 80. Padahal yang diminta di sini adalah NRP 979 atas nama Yeni dengan mata kuliahnya Eskom 4401 ya. Yang ini. Nah, ini kebetulan betul, teman-teman. Nilainya 80. Tapi kita cek yang di bawah ya. 988 atas nama Dedi. 988 atas nama Dedi. Mata kuliahnya Eskom 3113. Di sini. Nilainya 75 harusnya ya, teman-teman. Ini saya kasih warna supaya teman-teman bisa melihat perbedaannya. Nah, di sini NRP 988 atas nama Dedi dengan mata kuliah 3113 ini, teman-teman, harusnya nilainya 75 ya. Tapi yang muncul di sini 85. Kenapa? Karena dia akan mengambil nilai pertama dari kata kunci. Ya, di sini kan kata kuncinya ada 3 ya, ada 3 record nih. Dia akan mengambil kata kunci yang pertama, teman-teman, yang paling atas. Jadi, pada saat kita menggunakan kata kunci ini, yang diambil adalah record yang ini. Kenapa? Karena record ini adalah yang paling atas. Bisa memahami ya? Clear ya sampai sini. Nah, padahal kita menginginkan yang ini. Begitu kira-kira, teman-teman. Sehingga dalam kondisi seperti ini, kita tidak bisa menggunakan hanya satu kata kunci atau satu kriteria saja. Clear ya? Kita membutuhkan 2 kriteria supaya nilai yang kita inginkan benar ya. Dalam hal ini, kriteria yang kita butuhkan adalah NRP dan mata kuliah. Oke, ini saya blok dulu. Kita membuat kata kunci. Kita memerlukan 2 kata kunci ya, teman-teman. Kata kunci NRP dan mata kuliah supaya menjadi lebih unik ya. Kalau tadi NRP saja belum unik, harus kita tambahkan dengan kriteria kedua yaitu mata kuliah supaya menjadi lebih unik. Nah, sekarang bagaimana caranya, teman-teman, kita menggunakan VLOOKUP dengan menggunakan 2 kriteria ini? Itu tantangannya. Ada 2 cara, teman-teman, yang akan kita sampaikan dalam tutorial kali ini. Cara pertama ini sangat mudah dan sangat direkomendasikan, teman-teman ya. Sangat mudah dan sangat direkomendasikan untuk kalian gunakan. Nanti cara kedua lebih ribet, tapi tetap akan saya tunjukkan bagaimana cara penggunaan rumusnya. Nah, sekarang kita mulai dari rumus pertama atau cara pertama yang paling sederhana, yaitu dengan menggunakan kolom bantu ya. Jadi kita menggunakan kolom bantu. Kenapa harus ada kolom bantu? Ini kita hapus dulu. Karena kita menggunakan 2 kriteria. Caranya seperti ini, teman-teman. Di sini ada kolom kosong. Jika teman-teman belum ada kolom kosong, bisa di-insert kolom baru. Nah, kriteria kita 2, yaitu NRP dan mata kuliah. Maka di sini kita gabungkan dulu, teman-teman. Jadi kita gabungkan. Kriteria pertama kita NRP, kita klik di sini. Oke, kemudian kita gabungkan dengan tanda dan atau ampersand ya, nyebutnya. Tanda dan seperti ini. Kemudian kita gabungkan dengan kriteria kedua yaitu mata kuliah. Jadi kita gabungkan seperti ini. Nah, sekarang ada muncul kolom baru ya, teman-teman. Nilainya seperti ini. G64979 Eskom 4401. Yaitu gabungan dari NRP dan mata kuliah. Kita gabung ya. Kemudian untuk bawah kita tarik seperti ini, teman-teman.
Nah, jadi ya, sekarang sudah jadi. Ketika sudah jadi kolom bantunya, teman-teman bisa menggunakan rumus VLOOKUP seperti biasa. Ya, caranya seperti ini. VLOOKUP, buka kurung. Nah, kata kuncinya ini, oke. Kemudian kita gabung menggunakan ampersand, menggunakan dan. Dengan ini, ya, kita gabung. Jadi, NRP kita gabung dengan mata kuliah sebagai kata kunci. Kemudian titik koma. Nah, tabel referensinya sekarang, teman-teman, kalian blok dari atas ini, ya, dari kolom bantu tadi. Kita blok sampai ke bawah. Oke? Kemudian jangan lupa tekan F4 seperti ini. Lalu titik koma. Sekarang kita butuh kolom nilai. Kolom nilai ada di kolom berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti teman-teman ketikkan 6 di sini. Lalu titik koma, ketik 0, tutup kurung, tekan enter. Nah, sekarang nilainya 80. Kita tarik ke bawah, ada 75 dan 65. Sekarang kita cek apakah betul Ahmad dengan mata kuliah Eskom 411 nilainya 65. Kita cek ya. Ahmad Eskom 411 65. Yang ini ya, teman-teman. Betul ya. Nah, di sini kita cek dengan yang ini. Nilainya sama. Ahmad Eskom 411 65, di sini juga Ahmad Eskom 411 nilainya 65. Oke, kemudian yang Dedi juga, Dedi Eskom 3113, yang ini tadi teman-teman nilainya 75. Nah, sekarang sudah sama nilainya 75. Oke. Nah, sekarang jika teman-teman tidak mau kolom bantu ini kelihatan, teman-teman bisa lakukan hide kolom ya. Jadi kita klik di sini, teman-teman pilih hide ya, atau sembunyikan. Jadi kolom A-nya tadi tersembunyi ya, sehingga tidak kelihatan ada kolom bantu. Kira-kira seperti itu. Nah, bisa juga misalkan seperti ini, selain di hide, teman-teman bisa juga melakukan seperti ini. Jadi tulisannya dirubah warna putih ya, teman-teman. Ini kita balikan lagi kolom A-nya. Jadi seperti ini, teman-teman blok dulu. Lalu ke sini ya, kita ubah menjadi putih saja. Jadi tidak kelihatan, seolah-olah tidak ada kolom bantu. Kira-kira seperti itu. Baik teman-teman, ini adalah cara paling gampang ya untuk melakukan rumus VLOOKUP lebih dari satu kriteria. Kami merekomendasikan teman-teman yang pemula khususnya itu bisa menggunakan cara ini saja, karena ini lebih mudah. Nah, cara kedua teman-teman yang akan kita jelaskan berikutnya, ini menggunakan kombinasi ya, kombinasi rumus VLOOKUP dengan rumus choose ya, choose rumusnya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Mari kita mulai teman-teman pembahasan cara keduanya. Nah, sebelum itu teman-teman perlu tahu juga penggunaan rumus choose ya. Rumus choose seperti ini tulisannya. Nah, seperti ini. Choose ini teman-teman gunanya adalah untuk mendapatkan atau bisa membuat tabel bantu ya. Fungsinya adalah untuk membuat tabel bantu. Kira-kira seperti ini contoh gambarannya teman-teman ya. Kita buat dulu rumus choose ini sama dengan choose seperti ini, buka kurung. Argumen pertama adalah index number, kita isi 1, misalkan indeksnya 1 teman-teman. Kemudian titik koma. Nah, dia minta value 1. Value 1 ini adalah kolom 1 ya. Misalkan kita ingin membuat tabel, ini kolom satunya apa? Kolom satunya kita misalkan NRP ini. Ya, itu kolom satunya. Kemudian kita titik koma lagi, value 2 kita buat kolom 2, misalkan mata kuliah seperti ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita tutup kurung. Jadi cara membacanya ini teman-teman, kita akan membuat sebuah tabel baru ya, seperti ini dengan nilai 1, value 1 yang ini, itu nilainya adalah kolom ini ya. Kemudian value 2 itu adalah E itu mata kuliah seperti ini. Jadi nanti akan ada dua kolom, kolom NRP dan kolom mata kuliah. Tetapi karena di sini hanya 1, yang kita inginkan 1, artinya dia hanya akan memunculkan atau menampilkan kolom pertama saja. Teman-teman lihat ya, saya tekan enter. Nah, yang muncul adalah kolom NRP saja karena indeksnya kita buat 1. Kalau di sini indeksnya kita buat 2, teman-teman, yang muncul adalah mata kuliah saja. Bisa paham ya? Nah, kalau di sini saya buat 3, kira-kira yang muncul apa? Value error. Kenapa error? Karena di sini kita hanya mendefinisikan value 1 dan value 2 saja, yaitu kolom 1 dan kolom 2 saja. Sedangkan di sini minta kolom 3, dia tidak akan mengeluarkan nilai apapun, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya jika saya ingin mengeluarkan dua kolomnya? Jadi kolom 1 dan kolom 2 ini, value 1 dan value 2 ini ingin saya keluarkan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan array ya. Jadi indeksnya kita buat array seperti ini teman-teman, menggunakan kurung kurawal seperti itu. Kita buat 1, kemudian tanda strip seperti ini ya, tanda garis miring kebalik, 2 ya, kemudian tutup kurung. Nah, kita buat array untuk menampilkan kolom 1 dan kolom 2.
sesuai dengan value yang kita definisikan di sini. Kita coba dulu tekan enter ya teman-teman, seperti ini. Nah, sekarang sudah muncul dua kolom, kolom NRP dan kolom mata kuliah. Oke, bisa dipahami ya sampai sini teman-teman, mudah-mudahan clear ya. Nah, di beberapa versi Excel mungkin tidak bisa langsung tekan enter, tapi bisa coba tekan Ctrl Shift Enter ya, Ctrl plus Shift plus Enter seperti itu. Karena ini menggunakan tipe array ya teman-teman, jadi tekan Ctrl Shift Enter. Nanti mudah-mudahan nilainya keluar seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman penggunaan rumus dasar dari choose ini. Nah, sehingga teman-teman di sini kita akan membuat sebuah table ya, table bantu seperti tadi teman-teman. Tapi kita menggunakan rumus choose pembuatannya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kira-kira seperti ini. Kita akan munculkan table 1 kolom 1 dan 2. Oke, teman-teman. Nilai pertama atau kolom pertamanya itu nilainya adalah, ini kita hapus dulu ya. Kolom pertama itu nilainya adalah ini, kolom NRP ya, digabung dengan kolom mata kuliah seperti ini. Oke, kemudian titik koma, nilai kedua atau kolom kedua itu adalah nilai ini, kolom nilai. Paham ya teman-teman sampai sini ya? Ini agak ribet nih. Jadi teman-teman bisa fokus, lalu tekan enter coba. Nah, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Jadi table baru yang dimana kolom pertamanya itu adalah gabungan NRP dan mata kuliah ini, kolom keduanya adalah nilai. Ya, seperti halnya rumus ini tadi. Ya, ini adalah kolom pertama gabungan NRP dan mata kuliah, kemudian value keduanya atau kolom keduanya adalah kolom nilai. Jika teman-teman mau bikin kolom ketiga misalkan, ketik titik koma lagi. Nah, sekarang teman-teman mau buat apa di kolom ketiga? Misalkan nilai yang ini, nilai asterisk ya, nilai bintang. Kita blok seperti ini, lalu tekan enter. Tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Karena teman-teman hanya mendefinisikan kolom 1, 2 saja. Nah, bisa teman-teman tambahkan 3 seperti ini. Ya, sehingga dia akan menjadi 3 kolom seperti itu. Kira-kira paham ya penggunaannya. Nah, rumus inilah, choose inilah teman-teman, rumus ini yang akan kita gabungkan ke rumus VLOOKUP-nya. Ya, rumus choose ini nanti akan berlaku sebagai table referensinya. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi sedikit kita edit dulu teman-teman rumusnya, karena ini tidak kita blok ya, rumus yang tadi tidak kita blok, sehingga nanti pada saat kita copy untuk row yang lain atau baris yang lain, rumusnya akan bergerak. Nah, ini kita coba delete dulu ya semuanya. Kemudian ini warna juga sesuaikan dulu ya teman, biar tidak bingung ya. Ini kita putihkan semua dulu supaya teman tidak bingung ya. Nah, ini tetap kriterianya tetap seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita buat lagi rumus choose-nya. Choose, buka kurung, indeks 6-nya tadi kita pakai array ya. Kolom 1 dan 2 kita munculkan. Kemudian titik koma. Nah, untuk nilai kolom 1 itu adalah NRP ini. Sekarang kita blok dulu ya teman-teman. Kita tekan F4 dulu. Oke, tekan F4. Lalu kita gabung ya, kolom 1 kita gabung dengan kolom mata kuliah ini. Ini juga kita tekan F4. Oke, nah sekarang kolom 1 sudah jadi. Kita titik koma lagi, kita buat kolom 2. Kolom 2-nya nilai ini ya teman-teman. Oke, kita tekan F4. Oke, kita tekan enter, atau teman-teman bisa tekan Ctrl Shift Enter di keyboardnya masing-masing. Sekarang sudah jadi table bantu seperti ini teman-teman, table referensinya. Sekarang untuk mengisi ini, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP biasa. VLOOKUP seperti ini. Oke, kata kuncinya ini dan ini ya, kita gabung, kemudian titik koma. Nah, rumusnya atau table referensinya kita klik yang ini. Oke teman-teman ya, kemudian jangan lupa dikunci, lalu titik koma. Sekarang tekan berapa? 2 ya. Kenapa 2? Karena kita ingin mengisi kolom nilai. Kolom nilai itu kan ada di kolom 2 ini kan. Ini kolom satunya, ini kolom 2. Jadi teman-teman ketik 2 di sini, lalu titik koma lagi 0 ya, tutup kurung, tekan enter. Sekarang nilai 80 keluar dan di bawahnya bisa kita tarik 75 dan 65. Sama dengan hasil seperti cara satu tadi ya. Lebih ribet memang teman-teman karena kita menggunakan formula kombinasi ya, rumus VLOOKUP dengan rumus choose. Nah, sebetulnya teman-teman bisa juga langsung ya, ini misalkan teman-teman tidak buat seperti ini ya, ini dihapus, ini dihapus. Choose-nya bisa langsung dibuat di sini ya, VLOOKUP seperti itu. Buka kurung. Nah, kata kuncinya ini kita gabung dengan ini. Oke, itu kata kunci. Kemudian titik koma. Nah, table referensinya rumus choose tadi kita tulis di sini teman-teman. Choose,
Kita buka tadi 1 ya, kolom 2, tutup kurung kurawal, titik koma. Kita definisikan kolom pertamanya dulu, ini ya, kita blok. Lalu kita gabung dengan kolom ini ya. Jangan lupa diblok juga F4. Lalu titik koma, kita buat kolom kedua yaitu ini, F4 juga, lalu tutup, titik koma, kita ketik 2 karena kolom nilai ada di kolom 2 kan, titik koma, 0, tutup kurung, dan tekan enter. Sekarang nilai 80 juga muncul. Ya, 75 dan 65. Sama seperti cara satu tadi. Oke, itu cara kedua yang lebih ribet dan membutuhkan sedikit fokus teman-teman ya. Oleh karena itulah tadi kami di awal merekomendasikan teman-teman yang pemula, silakan gunakan cara satu saja supaya lebih mudah. Oke, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat, teman-teman bisa belajar sesuatu, dan jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf salah-salah kata, dan jangan lupa minta bantuan klik subscribe, klik like ya teman-teman, supaya bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih dan salam.